Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Fahri Susanto, kelas PGMI 4A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Google Classroom yang telah Ibu berikan. Yang pertama pertanyaannya, apa perbedaan pedagogik teoritis dan pedagogik praktis? Pedagogik teoritis berkaitan dengan ilmu-ilmu mendidik yang perlu dikuasai oleh guru sebelum menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Sedangkan pedagogik praktis adalah aplikasi atau penerapan pedagogik teoritis yang perlu dikuasai oleh calon guru sebelum melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Jadi, pedagogik teoritis adalah ilmu-ilmu tentang mendidik dan pedagogik praktis adalah penerapannya. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan 10 kompetensi pedagogik guru mata pelajaran menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2007. Menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2007, kompetensi pedagogik guru mata pelajaran terdiri atas 37 buah kompetensi yang dirangkum dalam 10 kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum terkait pembelajaran yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nomor 7, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Nomor 8, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Nomor 9, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, yang terakhir, nomor 10, melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas belajar. Itulah 10 kompetensi guru menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2007. Pertanyaan nomor 3 yaitu, jelaskan kenapa guru harus memiliki kompetensi pedagogik. Setiap guru harus memiliki kompetensi pedagogik karena untuk mempermudah guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi, kompetensi pedagogik ini penting bagi guru untuk mengelola pembelajaran di kelas. Kemudian pertanyaan nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan guru sebagai kulminator. Guru sebagai kulminator adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir, atau bisa disebut juga dengan kulminasi. Pertanyaan kelima, jelaskan kompetensi kepribadian apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu berakhlak mulia. Tentu saja guru harus memiliki akhlak mulia karena agar bisa dapat dicontoh oleh peserta didiknya. Yang kedua yaitu dewasa. Sebagai seorang guru kita harus memiliki kepribadian yang dewasa karena terkadang banyak masalah pendidikan yang muncul karena disebabkan oleh kurang dewasanya seorang guru. Yang ketiga, arif dan bijaksana. Peserta didik harus belajar disiplin dan gurulah yang harus memilikinya. Itulah yang dimaksud dengan arif dan bijaksana. Yang keempat, menjadi teladan. Menjadi teladan. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang digugu dan ditiru oleh masyarakat maupun peserta didik. Yang kelima, religius. Religius yaitu pribadi yang selalu menghayati ritual ibadah dan mengingat Allah akan melihatkan sikap terpuji. Itulah kelima kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Jelaskan bagaimana cara seorang guru dapat meningkatkan kompetensi kepribadiannya. Salah satu upaya seorang guru untuk meningkatkan kompetensi kepribadiannya adalah dengan cara mengikuti diklat atau pendidikan dan pelatihan, atau bisa disebut juga dengan personal training. Salah satu tujuan diklat adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan etika keprofesian yang berlaku. Jadi itulah salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi kepribadian seorang guru. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7, yaitu jelaskan sifat-sifat pendidik muslim menurut An-Nahlawi. Menurut An-Nahlawi bahwa seorang pendidik muslim harus memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, pengabdi Allah. Tujuan, sikap, dan pemikirannya untuk mengabdi kepada Allah. Yang kedua, ikhlas. Tujuannya menyampaikan ilmu hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar. Sabar dalam menyampaikan pembelajaran kepada para siswa. Karena belajar perlu pengulangan, menggunakan berbagai metode, dan biasanya peserta didik putus asa untuk menguasai pembelajaran. Maka seorang guru dituntut untuk harus selalu sabar. Yang keempat, jujur. Tanda kejujuran adalah guru menjalankan apa yang dikatakannya pada siswa. Itulah sifat-sifat pendidik menurut An-Nahlawi. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 8. Jelaskan kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh guru dalam kompetensi sosial dan bagaimana caranya seorang guru bisa memiliki kompetensi tersebut. Terdapat 5 kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Yang kedua, bersikap simpatik. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah. Yang keempat, pandai bergaul dengan teman sekerja dan mitra pendidikan. Yang kelima, memahami dunia sekitarnya atau lingkungannya. Usaha untuk meningkatkan kompetensi sosial guru antara lain: yang pertama, mengembangkan kecerdasan sosial. Yang kedua, mengikuti pelatihan berkaitan dengan kompetensi sosial guru. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas. Misalnya, guru dapat bekerja secara optimal di tempat tugas, guru betah bekerja di tempat tugas, dan guru menunjukkan kesehatan kerja di tempat tugas. Kemudian pertanyaan nomor 8, yaitu jelaskan ciri-ciri guru yang memiliki intrapersonal communication skill dan interpersonal communication skill. Intrapersonal communication skill adalah kemampuan komunikasi ke dalam diri sendiri atau pengenalan jati diri, misalnya melalui meditasi, pengenalan hati nurani, kehendak bebas, dan imajinasi aktif, dan lain-lain. Komunikasi interpersonal memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan adalah kemampuan seseorang untuk bersifat tidak tertutup terhadap orang lain. Yang B, empati. Dengan empati dimaksudkan untuk merasakan sebagaimana yang dirasakan orang lain. Yang ketiga, dukungan. Memberikan dukungan terhadap orang lain merupakan sikap positif. Yang keempat, kepositifan atau rasa positif. Yang kelima, kesamaan. Ini merupakan karakteristik yang istimewa, karena kenyataannya manusia tidak ada yang sama. Komunikasi interpersonal akan efektif jika orang-orang yang berkomunikasi itu terdapat kesamaan. Misalnya, terdapat kesamaan pemikiran atau hal lainnya. Pertanyaan ke-10, yaitu jelaskan kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mendesain kurikulum. Di antaranya, yang pertama, guru harus memahami tentang kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pemahaman tentang potensi peserta didik. Yang ketiga, penguasaan memilih sumber bahan ajar.
Sumber bahan ajar adalah rujukan atau referensi. Yang keempat, penguasaan perencanaan kurikulum. Terdiri atas 3. Yang pertama, mengembangkan silabus. Yang kedua, pembuatan RPP. RPP yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang ketiga, penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator kompetensi. Yang kelima, proses kegiatan belajar mengajar. Supaya proses kegiatan belajar mengajar aktif, guru harus mempunyai strategi dan model pembelajaran yang cocok untuk peserta didik. Yang terakhir, penguasaan penilaian hasil belajar.